Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, kabar baik Sapo ya. Haji-haji kita wa made semua tahu ya. Sapo ya. Jadi begini Sapo. Jadi kalau kami update informasi itu di mengenai uji finish sih, kami tak pernah henti-hentinya sampaikan akan terima kasih banyaknya kami ke driver, karena tanpa driver itu uji finish tidak bakalan ada Sapo. Jadi saya kira begitu. Itu hanya menjadi dasar dan landasan kami. Itu adalah pondasi kami. Itu adalah driver ya. Dia adalah pondasi, itu tulang punggung. Karena itu dengan hadirnya ada hati, ada naluri, jadi naluri yang berpikir ya. Jadi ada pola konsep yang kami bangun di sini mulai berdirinya uji finish sih. Ada istilah kegotong royongan ya, bahasa lokalnya itu ada istilah lemosi batu bulu sepapa ya. Nah dasar ini bukan cuman sekedar bahasa, dan implementasi dari itu bukan hanya nyanyian buat driver semata, dan penyampaian itu bukan hanya pada saat awal berdirinya uji finish sih, dan pada saat berproses dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang, itu selalu kami informasikan bahwa kita punya aturan di situ. Artinya apa? Nilai-nilai itu bukan hanya sekedar yang tadi kami katakan sekedar nyanyian untuk sekedar untuk mempengaruhi driver ya, supaya bisa lebih loyal di ojek finish, bukan itu. Dan artinya apa? Ini akan kita saling mengikat. Dengan adanya ikatan emosi batu ini, itu akan menjadi nilai ya. Akan banyak percikan-percikan nilainya di situ Sapo. Mananya itu yang ada istilah gotong royong ya, karena kita pikir bahwa kembali hadirnya ojek finish tanpa ada driver itu tidak bakalan ada saat ini. Oleh karena itu nilai gotong royong inilah yang mengikat, dan itu plannya bukan pada saat di awal ojek finish hadir, tapi niatnya kita konsep itu akan ada sampai akhir hayatnya ojek finish, sampai bertahannya ojek finish. Jadi hakikatnya itu driver itu adalah pendiri ya, esensinya di situ. Coba kita ayo kita telah bersama bahwa tidak lain dan tidak bukan yang jadi pendiri sebenarnya, dan itu include dan tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau kita pikir oke lah, saya selaku pendiri itu kan cuman memang berawal dari niat saya yang rencanakan terus bikin sebuah ide ya. Tapi kan kita tidak bisa jadi ada ya, jadi uji finish tidak bisa ada kalau tidak ada yang lain. Jadi adanya yang lain ini hadir saling menyokong, terciptalah namanya uji finish. Itulah namanya uji finish. Itu apa tugasnya ya, jasa transportasi online. Jadi harus ada keterkaitan dengan yang lain. Nah begitu. Oleh karena itu apa yang kami bangun, apa yang menjadi poin, karena kami tidak boleh lupakan mereka ya. Ojek finish ya, ojek finish tidak boleh melupakan pengorbanannya seorang driver ya. Jangan sampai pada saat berkembang terus sudah mulai banyak pemasukannya yang bertumpu ke owner sehingga dilupalah konsep-konsep istilah gotong royong ini. Oh tidak, bahwa di ojek finish itu memang jadi aturan ya, ada aturannya. Dan apa yang menjadi percikan konsep gotong royong itu karena adanya keterkaitan berdirinya ojek finish dengan driver itu. Kita
tidak boleh juga serta-merta memberikan aturan yang monopoli ke owner. Nah, itu namanya gotong royong, kesetaraan, kebersamaan, hal yang mesti batu. Poinnya salah satunya tidak ada potongan admin. Kenapa tidak ada potongan admin? Untuk apa dipotong? Ya, tidak usah dipotong. Karena kenapa? Driver kok pendiri. Kenapa harus dipotong? Ya, tidak perlu. Dia kok mendirikan. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ojek ini sih tidak bisa ada sampai sekarang kalau tidak ada driver. Jadi owner itu cuman pintar bicara. Yang ambil berkorban di luar sana itu driver. Oleh karena itu penghargaan besar buat saudara kami driver itu. Kami katakan tidak perlu ada potongan admin. Dia kok yang membangun ojek finisi. Ojek finisi tidak bakalan hadir kalau bukan mereka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga apa? Ada namanya bagi hasil. Mungkin bagi persi umum, untuk apa dibagi hasil? Kalaupun bagi hasil apa yang mananya bagi hasil begini, ya. Karena tidak ada potongan adminnya, yang di kita itu ada istilah uang gotong royong. Jadi uang gotong royong itu dia setoran cuma 60.000 satu bulan, ya. Kalau sistem mungkin yang lain itu ada uang potongan admin per satu kali orderan dikali seharian itu mungkin 25 ribuan, dikali satu bulan itu sekitar 700 atau berapaan lah. Dibandingkan kalau di ojek sih itu cuma 60.000, itu diapakan, dikurangi 20.000 kurang lebih dibulatkan jadi itu untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan, jadi bersih 40 ribuan. Nah kalau kita kali-kali 40 ribuan itu, pokoknya kemarin itu ada perkalian lah. Kalau kita mau berhitung, justru di ojek finisi itu lebih banyak pemasukannya seorang driver daripada owner. Kenapa begitu? Ya jelas lah. Mungkin Bapak Ibu lebih paham bahwa siapa yang bekerja, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Nah, itulah yang kami terapkan di sini. Ya, kalau seorang istilah itu istilah owner apalah, itu kan cuma istilah saja, ya. Ya. Nah, pokoknya konsepnya kita siapa yang bekerja, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Maka dengan istilah owner itu kalau dia mau juga mau dapat banyak, ya kerja juga, ya keluar juga cari orderan, ya. Pokoknya kalau kita bertanya kenapa kok di ojek finance lebih banyak pengeluar pemasukannya driver daripada owner, kemarin ada dulu video kami jelaskan mengenai itu, ya. Jadi begitu. Tapi kami tidak bakalan melupakan jasa-jasa saudara kami jadi driver. Jadi pokoknya yang saat ini misalnya, ya, driver itu lebih banyak pemasukannya, tapi konsepnya sebenarnya, ya, kalau sepupu Bapak Ibu mau tahu, penghasilannya seorang pendiri atau owner itu pada saat semakin banyak drivernya, disitulah dia akan bertumpu pemasukannya, Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau 1-2 orang sampai 10 itu mungkin ya masih minim, tapi lihat saja kalau sudah mulai berkembang puluhan ratusan, Bapak Ibu, di situ akan menggunung, akan bentuk piramida. Semakin banyak driver, semakin akan jadi raja, Kak. Haha, begitu. Itu bahaya, hati-hati. Nah, di ojek finance tidak. Jadi sebelum terjadi itu ada aturan yang mengikat bahwa penghasilannya seorang owner tidak boleh melebihi pemasukan driver yang paling banyak pemasukannya dalam 1 bulan. Jadi aturan itu yang membatasi owner supaya tidak lebih juga pemasukannya. Misalnya driver itu menghasilkan 7.500.000 per bulan, maka pada saat berkembang ojek finisi maju dan maju banyak drivernya, karena jelas itu kan pemasukan owner itu dari setiap kepalanya driver, Sakpo. Jadi begitu. Tapi karena ojek finisi membatasi itu, oke, kita sepakat. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa, ya kembali lagi di rumusnya.
hakikatnya, esensinya bahwa jasa transportasi online tidak bakalan ada kalau tidak ada driver. Jadi driver itu adalah bagian daripada pendiri yang membangun, mengembangkan ya. Karena saudara-saudara kami tanpa disadari, dialah sebenarnya yang jadi ujung tombak di branding dirinya ya. Berkorban di luar sana, jalan sana sini ya. Tanpa dia sadari, dia memperkenalkan mungkin dari pesannya pakai baju ojek Finisi, terus mungkin dari cara pelayanannya itu yang mengikat dan akhirnya customer banyak yang join pakai jasanya ya. Jadi radiasinya ke sana, imbasnya ke sana ya. Tetapi ujung-ujungnya kalau tidak ada aturannya ojek Finisi yang membatasi itu, maka ownernya akan terlena suatu saat kalau berkembang. Karena itu sebelum si owner ini terlena, kami batasi aturannya bahwa pemasukan maksimal seorang owner itu harus dibatasi, harus sesuai dengan pemasukannya seorang driver. Kenapa begitu? Ya, tadi dijelaskan. Selain itu juga karena kita punya konsep gotong royong, kesamaan, kesetaraan. Harus setara. Karena jelas rumusnya. Driver itu adalah pendiri pada esensinya, hakikatnya. Ya, jadi kita jangan batasi cara kita berpikir. Coba telaah itu semua. Coba kita telaah. Coba buka pikiran tak. Ya, jadi pemuda-pemuda Bulukumba itu harus cerdas berpikir. Buka pikiran tak. Ya, biasa kami jelaskan bahwa sebenarnya kita punya potensi. Ya, OJP ini sih jelas itu berawal dari niat, rencana, akhirnya kita beride, ya toh? Kita hanya di situ. Kita bukan pemain pengaspal jalan ke sana kemari, tapi kasarnya mungkin saya manfaatkan, saya promosikan, ayo saudaraku gabung, ya. Tapi terlepas dari itu, mulai saya pelan-pelan dan yang ngos-ngosan itu ya saudara kita, driver. Jadi kembali lagi bahwa itulah dasar-dasarnya. Kenapa harus setara, kenapa harus sama, ya. Jadi begitu Bapak Ibu sapoku. Jadi itu bukan sekedar slogan bahwa ojek Finisi itu menghadirkan ada nilai-nilai gotong royong, keikutsertaan dalam melestarikan nilai-nilai kultur lokal, kearifan lokal, tapi itu ada implementasinya di kami, ya. Jadi bukan hanya sekedar di mulut, tapi terasa dan dilaksanakan Bapak Ibu sapoku ya. Jadi begitu. Walaupun pada saat ini kami terlontar-lanting masih, tapi kami yakin bahwa inilah kami, karena kesempurnaan itu tidak langsung sempurna. Itu berproses. Sama juga seseorang bisa tahu itu bukan langsung tahu, tapi dari tidak tahu dulu ya. Nah itulah. Jadi itulah. Begitu juga bahwa adanya ide itu dari ketidak adanya ide ya, dari tidak ada menjadi ada ya, begitu Sapo. Jadi yang berharga di kami itu adalah prosesnya ya. Prosesnya itu paling berharga yang kami harus nikmati. Jadi begitu Sapo ya. Selain itu juga ada istilah begini, dunia jenis Sapo. Jadi pokoknya ayo saudara-saudaraku di Kabupaten Bulukumba, ayo buka potensi tak, buka pikiran tak. Kalau kita anggap bahwa ojek Finisi itu bukan hanya sekedar untuk cari cuang, tetapi ada sebuah beban bersama bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kultur kearifan lokal itu, dan kita harus implementasikan Sapo di bidang apapun itu. Dan justru di kami walaupun hanya sekedar sekecil serra, tapi insya Allah kami menikmati prosesnya. Jadi proses itu perlu dinikmati dan perlu dihargai Sapo ya. Jatuh bangunnya, bergelombangnya itu wajar. Itu memang jalannya memang ya. Saya kira begitu Sapo ya. Oke. Pokoknya super ke ojek Finisi, simple, pakai layanannya. Dan ingat, kalau ada kendala di kita pada saat kita pakai jasanya ojek Finisi,
calling lagi di nomornya. Nggak usah lagi sungkan-sungkan, silahkan beri kami saran, kritik, komplain, insya Allah, karena kami anggap itu sebuah kesyukuran. Kami anggap bahwa itu Bapak Ibu perhatikan OJVC. Oke, Sapo, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya. Dan selalu kami sampaikan buat sapu-sapuku lakukan hal-hal yang baik buat buta penderita lopi. Oke, Sapo, jauh ki narkoba. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kita pada selama.